Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 15, bertemu direktur utama. Aku nggak ngerti kenapa semua cleaning service diberhentikan dan sekarang masuk cleaning service yang baru, ucap Clarissa mana rombongan cleaning service yang baru datang. Sinta hanya menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahunya. Apa semuanya ada hubungan dengan kita? Tanyanya. Maksudnya, ucap Clarissa. Kita diberi uang lembur. Itu artinya perusahaan mungkin tahu kalau kita kerja di sini lebih dari jam yang seharusnya, ucap Sinta. Apa karena itu mereka jadi benci sama kita, ucap Clarissa. Aku rasa seperti itu, ucap Sinta membesarkan matanya. Clarissa mengangkat telepon yang berbunyi di ruangan pantry tersebut. Halo, ruang pantry di sini. Saya Clarissa. Apa ada yang bisa saya bantu? Ucapnya sambil mengangkat panggilan telepon tersebut. Clarissa, kamu diminta oleh direktur utama untuk mengantarkan kopi ke ruangan beliau, ucap seorang wanita dari sambungan telepon tersebut. Clarissa menelan air ludahnya. Keringat mulai bercucuran di keningnya saat mendengar apa yang disampaikan oleh wanita di seberang sana. Baik, ucapnya. Clarissa masih berdiri dengan memegang gagang telepon di tangannya. Ada apa? Tanya Sinta. Aku diminta untuk mengantar kopi ke ruangan direktur utama, ucap Clarissa. Mata Sinta terbuka lebar saat mendengar ucapan temannya. Enggak mungkin, Pak Direktur suka sama kamu, ucapnya yang berbisik. Clarissa memejamkan matanya. Ia berusaha mencoba untuk terlihat setenang mungkin. Aku juga nggak tahu, ucapnya. Apa nama kamu sudah sangat terkenal di sini, sehingga semua orang meminta kamu yang nganterin kopi, termasuk Pak Direktur Utama, ucap Sinta. Clarissa hanya diam tanpa mampu menjawab ucapan temannya. Aku buat kopi dulu, takut dimarah bos, ucapnya kemudian. Sinta menganggukkan kepalanya. Clarissa meletakkan gagang telepon tersebut di tempatnya. Clarissa memegang cangkir kopi warna putih yang berisi kopi. Kakinya terasa gemetar saat akan melangkah meninggalkan ruang pantry. Keringat mulai bercucuran di keningnya. Bibirnya juga memucat. Berulang kali Clarissa mengendalikan dirinya, menjaga keseimbangan tubuhnya agar dia tidak sampai terjatuh. Apa aku mampu saya bertemu nanti dengan Pak Direktur? Apa dia sadar sudah melakukan itu? Apa aku ingin diberhentikannya juga agar rasa ini tidak ada yang tahu, ucap Clarissa di dalam hatinya. Clarissa tetap berjalan menuju ke ruangan yang sangat menakutkan baginya. Clarissa berdiri di depan meja sekretaris direktur utama. Mbak, ini kopinya, ucapnya berdiri di depan Tia. Langsung saja masuk. Tadi Pak Direktur sudah minta agar kamu yang langsung mengantar, ucap Tia. Clarissa memandang sekecil cantik yang duduk di depan ruangan tersebut. Kenapa? Tanya Tia. Apa beneran saya boleh langsung masuk? Tanya Clarissa terlihat begitu sangat pucat. Dia melihat selama ini tidak pernah ada cleaning service yang datang mengantar kopi ke ruangan bosnya. Dia juga tidak tahu bagaimana bosnya bisa mengetahui nama gadis cleaning service yang saat ini berdiri dengan memegang nampan yang berisi cangkir kopi. Dia kemudian mengingat bahwa gadis yang saat ini berdiri di depannya salah satu gadis yang tidak diberhentikan dari pekerjaan cleaning service. Pada akhirnya, dia mengambil kesimpulan bahwa bosnya mungkin ingin bertemu langsung dengan cleaning service tersebut. Tunggu sebentar, saya akan beritahu Pak Fatir, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Clarissa berdiri di belakang wanita cantik yang memiliki bodi seksi tersebut. Permisi Pak, cleaning service bernama Clarissa sudah datang ingin mengantar kopi. Apakah boleh langsung masuk? Ucap Tia berdiri di ambang pintu. Fatira duduk di kursinya menganggukkan kepalanya.
Suruh masuk, ucapnya. Dia memandangkan Clarissa. Dia memandang Clarissa yang berdiri di belakangnya sambil menundukkan kepalanya. Langsung masuk saja, ucap dia yang kemudian kembali duduk di mejanya. Kakinya gemetar saat melangkahkan kakinya masuk ruangan yang berukuran besar itu. Clarissa semakin dekat dengan meja kerja pemilik perusahaan tersebut. Fatir memandang gadis yang mendekati mejanya, dan gadis itu terlihat begitu gemetar sehingga kopi yang di dalam nampan itu berbunyi cukup keras. Clarissa sudah tidak mampu lagi menjaga keseimbangan tubuhnya. Nampan di tangan terlepas hingga cangkir yang berisi kopi itu jatuh ke lantai dan pecah. Fatir duduk di kursinya langsung berdiri dan memegang tubuh gadis tersebut. "Apa kamu tidak apa-apa?" ucap yang terlihat cukup panik. Clarissa menggelengkan kepalanya. Fatir membawa gadis itu duduk di kursi yang ada di depannya. "Nama kamu Clarissa?" ucapnya memandang gadis yang hanya menundukkan wajahnya. Clarissa hanya menganggukkan kepalanya. Air matanya menetes begitu saja saat ia berhadapan dengan pria yang begitu sangat dibencinya. "Apa kamu tidak pernah berpikir risiko seperti apa yang kamu hadapi kerja sendirian di dalam gedung yang sebesar ini di malam hari?" ucap Fatir terlihat sangat marah memandang gadis di depannya. Clarissa hanya menangis saat mendengar pertanyaan pria tersebut. Clarissa tidak mampu menjawab pertanyaan itu. "Bila seandainya yang melakukan perbuatan itu bukan saya, tapi security yang ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan terjadi dengan kamu?" ucapnya. Clarissa menangis jadi-jadinya sebelum menutup wajahnya yang kedua telapak tangannya. Apa yang dikatakan itu benar, mengapa dia tidak mengira risiko yang dihadapinya. Fatir memandang gadis itu dengan tatapan penuh rasa kasihan. Ia sudah mengetahui tentang riwayat hidup gadis yang ada di depannya. Fatir mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Dia meremas-remas rambutnya. "Saya benar-benar minta maaf. Saya melakukan itu tanpa saya sengaja. Saya memang sengaja ingin pulang malam karena saya sedang pusing. Biasanya tidak ada lagi orang yang bekerja di dalam gedung ini sehingga saya merasa lebih bebas. Saya tidak menyangka bahwa kamu masih bekerja di saat malam hari," ucapnya memandang gadis yang hanya menangis di depannya. "Saya tahu kamu benci saya. Kau pasti takut dengan saya," ucapnya tidak dijawab oleh gadis tersebut. "Apa kamu yang sakit?" ucapnya mengingat bahwa dia melakukan hal tersebut dengan sangat kasar. Clarissa tidak menjawab sepatah kata pun dari pria tersebut. Ia hanya menangis. "Kamu, saya kasih waktu libur 3 hari untuk menenangkan pikiranmu. Bila nanti kamu sudah tenang, saya ingin berbicara lagi denganmu," ucapnya. Clarissa hanya menganggukkan kepalanya. "Kamu bisa langsung pulang sekarang," ucap Fatir. "Usap dulu air matamu," ucapnya sambil memberikan tisu saat Clarissa akan beranjak dari tempat duduknya. Clarissa mengangkat kepalanya dan memberi tisu di tangan pria tersebut. Fatir diam saat memandang wajah cantik gadis tersebut. Dia sudah tahu bahwa gadis cleaning service ini sudah menjadi idola di kantornya. Mengingat gadis yang jadi cleaning service itu begitu sangat cantik, dan saat ini dia memandang wajah gadis tersebut. "Saya permisi, Pak," ucap Clarissa yang kemudian berdiri. Namun Clarissa tidak langsung pergi. Dia mendekati pecahan cangkir yang ada di lantai. "Kamu tidak perlu membersihkannya. Kamu langsung saja pulang. Saya akan memanggil cleaning service yang lain untuk membersihkannya," ucap Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya dan kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Chapter 16. Tamu. Sinta memandang Clarissa yang masuk ke ruangan pantry. "Ada apa?" tanyanya memandang temannya tersebut. Sinta memperhatikan wajah temannya yang terlihat berbeda. Matanya tampak sembab seperti habis menangis. "Apa kamu diberhentikan?"
Jacinta begitu sangat mengkhawatirkan temannya. Clarissa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Clarissa tersenyum lebar hingga mata terlihat begitu sangat kecil. Aku dikasih libur 3 hari, ucapnya mengangkat 3 jarinya. Clarissa berusaha menutupi masalahnya agar temannya tidak curiga. Kenapa? Tanya Sinta. Suatu aku memutar kopi, aku pusing, jadi cangkir kopinya jatuh. Makanya kata Pak Direktur, aku libur aja dulu selama 3 hari. Ucap terlihat begitu sangat senang. Aku merasa kamu seperti tidak sehat. Ternyata Pak Direktur itu baik ya, ucap Sinta memandang temannya. Iya, aku pulang ya, ucap Clarissa mengambil tasnya di loker penyimpanan barang. Kamu hati-hati, ucap Sinta. Clarissa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu naik Gojek aja, ucap Sinta. Aku nggak punya ponsel Android, jadi nggak bisa pesan, jawabnya. Aku pesankan, ucap Sinta melihat ponsel Android di dalam saku celananya. Walaupun Android murah, yang penting bisa internetan, ucapnya sambil tersenyum. Kau masih mending, aku mungkin nggak pandai pakainya. Kalau kamu mau pesannya, boleh, ucap Clarissa yang belum pernah menggunakan ponsel Android. Oke, aku pesan, jawab Sinta yang buka HP Android di tangannya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Dia berdiri di depan Sinta sambil menunggu temannya memesan Gojek untuknya. Bentar lagi datang, ucap Sinta. Aku tunggu di depan aja ya, jawab Clarissa. Iya, aku temani, jawab Sinta yang ingin memastikan temannya benar-benar pulang dengan Gojek yang sudah dipesannya. Mereka berjalan berdua menuju halaman parkiran kantornya sambil menunggu Gojek yang sudah dipesan. Itu Gojeknya, ucap Sinta yang menang foto di profil driver di ponselnya, sama dengan Gojek yang sedang sekarang berdiri menunggu di pinggir jalan. Clarissa menganggukkan kepalanya. Aku pulang duluan, ucapnya. Iya, sekarang aku sudah jadi senior, jadi kerjanya nggak seperti kemarin lagi, ucap Sinta yang tersenyum lebar. Tapi jangan malas-malas, nanti kita diberhentikan loh, ucap Clarissa kemudian meninggalkan temannya. Clarissa naik ke atas Gojek sambil melambaikan tangannya ke arah temannya. Sinta melambaikan tangannya hingga Gojek itu menghilang dari pandangannya. Clarissa sampai depan pintu rumahnya. Dia membayar uang Gojek tersebut dan masuk ke dalam rumahnya. Clarissa menangis dalam kamarnya. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi kepadanya murni sebuah kecelakaan. Pada saat itu bosnya dalam keadaan yang tidak sadar. Apa yang diucapkan oleh bosnya sangat benar. Clarissa sangat menyesal mengapa dia tidak pulang saja daripada harus menanggung risiko bekerja sendiri di malam hari. Bisa dibilang, dia begitu sangat nekat berlima dalam gedung bangunan yang begitu amat besar itu sendiri. Clarissa bersyukur bosnya masih mengingat perbuatannya. Apa yang harus Rissa lakukan? Rissa nggak mungkin minta pertanggungjawaban kepada pria yang sudah beristri. Rissa nggak mau jadi istri kedua. Lagian dia juga nggak mungkin mau menikahi Rissa. Apalagi peristiwa itu terjadi karena dia dalam keadaan tidak disadarinya. Apa Rissa maafkan saja semuanya begitu saja? Pikirnya memang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Clarissa menangis saat merasakan sakit di dadanya. Kemarin, Rissa masih berusaha untuk mencari keberadaan ibu. Rissa berharap bisa berjumpa dengan ibu. Rissa yakin ibu sangat menyayangi Rissa. Ibu yang mana tega membuang anaknya sendiri dan meninggalkan anaknya di panti asuhan tanpa pernah melihatnya. Selama ini, Rissa selalu berpikir positif, Bu. Rissa berpikir, ibu belum ada waktu untuk menjemput Rissa. Ibu belum ada uang untuk menjemput Rissa. Rissa beranggapan bahwa ibu mau menjalani hidup susah berdua dengan Rissa. Rissa akan bekerja keras, Bu, agar bisa memiliki kehidupan kita. Yang terpenting, Rissa sama ibu. Apa ibu tahu bahwa sekarang Rissa sudah bekerja dan cari uang sendiri? Sekarang Rissa benar-benar sadar bahwa ibu sengaja membuang Rissa. Bila berniat untuk mencari Rissa, ibu hanya tinggal ke panti, tempat di mana ibu tinggalkan Rissa. Terkadang, Rissa berharap ada orang tua asuh yang mau mengambil Rissa. Bila Rissa tidak dapat kasih sayang ayah dan ibu kandung,
Setidaknya, masih ada orang tua asuh yang mau menyayangi Risa. Namun, Risa membatalkan niat Risa. Risa selalu berharap ibu datang menjemput Risa. Walaupun sebenarnya, tidak ada orang tua asuh yang mau mengambil Risa. Karena Risa sudah besar, mereka mencari yang masih kecil-kecil. Risa sekarang menyadari bahwa ibu dan juga ayah hanya mengejar kebahagiaan kalian sendiri. Namun Risa tetap bersyukur karena masih ada ibu panti yang selalu menyayangi Risa. Setidaknya masih ada bunda yang selalu menyayangi Risa dengan tulus, ucapnya sambil menangis. Saat ia hanya bisa berbicara sendiri, Clarissa berbicara seakan-akan di depannya ia melihat sosok ibunya. Clarissa menangis dengan suara yang cukup keras. Ia baru berhenti menangis ketika tertidur. Sudah 2 hari Clarissa tidak bekerja. Ia hanya menghabiskan waktunya dengan membersihkan rumah, mencuci, kemudian memasak, tidur, serta melamun. Clarissa tidak ada henti-hentinya memikirkan masalahnya dan mencari solusi sendiri. Clarissa mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Dilihatnya jam di ponselnya sudah menunjukkan jam 5 sore. Itu artinya sudah jam pulang karyawan. Pasti Sinta, ucapnya yang tersenyum. Hanya Sinta temannya sesatunya di tempat kerja. Hanya Sinta mengetahui alamat rumahnya. Clarissa merasa agak senang saat membayangkan temannya datang. Ia mempercepat langkah kakinya keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah pintu. Clarissa buka pintu rumahnya. Detak jantungnya langsung berdegup dengan sangat hebatnya. Kakinya melemas saat menang orang yang ada di depan pintu rumahnya. Pak Fatir, ucapnya. Fatir berdiri di depan pintu rumahnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apakah saya boleh masuk? Tanyanya. Clarissa sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Silakan Pak, tapi rumah saya seperti ini, ucapnya sangat ragu untuk persilakan bosnya itu duduk di lantai. Tidak apa, ucap Fatir membuka sepatunya dan masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini enggak ada kopi Pak, yang ada teh. Mau saya buatkan teh? Tanya Clarissa. Boleh, air putih juga tidak apa, jawabnya. Sebentar ya Pak, ucap Clarissa pergi meninggalkan bosnya. Fatir memandang gadis yang berjalan meninggalkannya. Perasaannya sangat tidak tenang sebelum menyelesaikan masalah ini. Tujuannya datang ke rumah Clarissa untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Clarissa meletakkan teh hangat di depan bosnya. Tangannya bergetar saat meletakkan teh hangat tersebut. Setelah beberapa hari di rumah, kondisinya sudah jauh lebih baik dan tenang daripada kemarin. Bapak kesini jalan kaki? Tanya Clarissa mengingat jalan masuk rumahnya tidak bisa dilalui mobil. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa boleh saya minum? Ucap Fatir. Iya Pak, silahkan, ucap Clarissa yang tidak berani memandang wajah tersebut. Pria itu minum teh hangat yang ada di dalam gelas bening tersebut. Rumah Clarissa cukup jauh dari simpang, hingga ia memang merasakan tenggorokannya kering. Mobil bapak apa diparkir di simpang? Ucap Clarissa. Iya, di sini jalannya sangat sempit, ucapnya. Namanya juga gang kecil Pak, yang cuma bisa dilalui motor, ucap Clarissa. Bagaimana kondisi kamu? Apa sudah mulai membaikan? Tanyanya. Clarissa mengangkat kepalanya. Dipandangnya wajah pria itu sekilas dan kembali menundukkan kepalanya. Lumayan Pak, ucapnya. Mungkin kamu sudah tahu apa alasan saya datang ke sini, ucap Fatir. Chapter 17. Kasihan. Clarissa diam dan menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan bosnya tersebut. Kemarin saya tidak berani untuk melanjutkan pembicaraan karena kondisi kamu masih sangat takut dengan saya. Saya tahu setelah peristiwa itu, kau pasti sangat trauma dan benci sama saya. Namun percayalah, saya benar-benar tidak pernah berniat melakukan itu, ucap Fatir menandang gadis yang hanya mendudukkan kepala di depannya. Saya tidak tenang sebelum masalah ini bisa selesai, ucapnya. Clarissa hanya diam saat mendengar ucapan bosnya. Dia
Dia tidak tahu harus berbicara apa saat ini. Kamu tahu bahwa saya pria yang sudah beristri, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Saya sudah memiliki 2 orang anak. Clarissa hanya diam saat mendengar penjelasan pria tersebut. Fatir diam cukup lama, baru terlihat begitu sangat frustasi. Apa yang kamu inginkan? Ucapnya. Clarissa tidak dapat membendung air matanya yang menetes begitu saja saat mendengar ucapan pria tersebut. Bila kamu minta ganti rugi berbentuk uang, saya akan berikan, ucapnya. Clarissa mengangkat kepalanya dan memandang pria tersebut. Itu artinya sama saja saya jual diri, Pak, ucapnya. Fatir diam tanpa tahu harus berbicara apa. Suasana di rumah itu begitu sangat sunyi. Tak ada satupun suara terdengar selain isak tangis gadis malang tersebut. Apa yang kamu mau? Tanyanya lagi. Sudah takdir saya, Pak. Saya hanya bisa menerimanya, ucap Clarissa menangis sambil menutup mulutnya. Suara tangisnya terdengar cukup keras. Apa yang kamu mau, katakan saja, ucap Fatir. Clarissa hanya menggelengkan kepalanya. Anggap saja semuanya tidak pernah terjadi. Saya tidak menerima uang karena saya merasa sudah menjualnya. Saya juga tidak mungkin minta untuk dinikahin. Semuanya sudah jadi takdir saya, ucapnya seakan pasrah untuk menerima semuanya. Fatir diam dan mengusap wajahnya. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini, ucapnya. Clarissa mengusap air matanya. Tidak ada jalan yang bisa diambilnya terkecuali menerima takdirnya. Clarissa hanya menangis membayangkan kehidupannya nanti. Bila kau menginginkan sesuatu, katakan saja dengan saya. Saya akan berikan apa yang kamu mau, ucap Fatir. Clarissa memandangnya dan menganggukkan kepalanya. Orang tua kamu di mana? Tanya Fatir. Saat memperhatikan rumah ditempati Clarissa terlihat begitu sangat sepi. Clarissa hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Apa mereka sudah lama meninggal? Tanya Fatir. Saya tidak tahu, Pak, apakah mereka masih hidup atau tidak. Saya juga tidak tahu keberadaan mereka, jawab Clarissa. Selama ini, siapa yang membesarkan kamu? Tanyanya. Saya besar di panti asuhan. Sejak usia 6 tahun, ibu saya menitipkan saya di panti asuhan di desa saya, jawabnya. Apa ibu kamu sering datang ke panti? Tanya Fatir. Setelah menitipkan saya di sana, ibu tidak pernah datang ke panti, jawab Clarissa. Ayah kamu? Air mata Clarissa menetes saat mendengar pertanyaan Fatir. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Saya sejak berusia 6 tahun sudah hidup di panti. Dan saat saya lulus SMA, saya mencoba untuk keluar dari panti dan kerja, ucap Clarissa. Apa rumah ini banjir kalau hujan? Tanya Fatir. Kondisi rumah itu sangat jelek dan juga lantainya sangat rendah. Namanya rumahnya murah, Pak. Asalkan panas, enggak kepanasan aja udah senang. Terus juga kalau misalnya airnya masuk ke dalam, saya duduk di atas meja, ucap Clarissa. Mata Fatir mana ke sekeliling rumah. Dia tidak melihat ada meja di dalam rumah itu. Mejanya mana? Tanyanya. Mejanya ada di kamar. Soalnya mejanya jelek, saya buat sendiri. Karena kalau di sini hujan lebat dan banjir, jadi pakaian saya sering basah. Kalau hujan tengah malam, kadang saya enggak tahu untuk nyelamatinya. Makanya saya buat meja sendiri. Tapi walaupun buat meja sendiri, meja sangat kuat kalau saya duduk di atasnya. Saya juga kadang kalau tengah malam hujan, duduk di atas meja sambil duduk, ucap Clarissa. Fatir diam saat mendengar ucapan gadis tersebut. Rasa bersalah semakin besar yang dirasakannya. Perbuatannya membuat penderitaan gadis itu semakin komplit. Berapa umur kamu? Tanya Fatir. Baru masuk 19 tahun, jawabnya. Apa kamu punya pacar atau calon suami? Tanya Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya.
Selama saya di panti, saya tidak diberi kebebasan oleh ibu panti, sehingga saya tidak pernah mencoba pacaran, ucapnya. Fatir memandang wajah gadis tersebut. Gadis terlihat begitu sangat baik dan juga polos. Dan dia tidak memiliki istri, pasti dia akan menikahi gadis itu. Namun kondisinya, dia pria beristri dan memiliki anak. Fatir memandang jangan melingkar di tangannya. Apa yang masih sakit? Tanya saya mengingat bagaimana kasarnya dia melakukan hal tersebut. Tangan saya masih sakit, ucap Clarissa. Apa mau saya bawa ke dokter? Tanya Fatir. Tidak usah pak, sudah saya urut. Kau bawa ke tukang pijat? Tanya Fatir. Enggak pak, saya urut tangan saya sendiri. Alhamdulillah rasa sakitnya sudah jauh berkurang, ucapnya. Fatir hanya diam menanggapi gadis yang berwajah cantik tersebut. Besok kamu masih libur, ucap Fatir. Iya pak. Saya permisi pulang dulu, ucapnya kemudian berdiri. Clarissa berdiri dan mengantar bosnya hingga ke depan pintu rumahnya. Saya harap kamu memaafkan saya, ucap Fatir berdiri di teras rumah Clarissa. Iya pak, jawab Clarissa. Saya pulang dulu, ucapnya. Hati-hati pak, ucap Clarissa. Clarissa masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintunya. Assalamualaikum. Anak Dedi lagi apa? Ucap Fatir memandang putra dan juga putrinya yang sedang sibuk bermain. Devan mengejarnya dan memeluk kakinya seperti biasa. Fatir tersenyum ketika melihat putranya yang selalu menginginkan agar dia yang lebih dulu digendong baru adiknya. Devan lagi apa? Tanya Fatir. Aku lagi tungguin papi, bermain robot, ucapnya menyenggol robot yang di tangannya. Anak papi pintar, ucapnya mencium pipi bulat putranya. Seren, ayo gendong sama papi, ucapnya menurunkan putranya dan menggendong putri kecilnya. Seren yang memegang boneka di tangannya menjatuhkan boneka itu dan berlari mengejar papinya. Ayo kita main ke kamar, ucapnya menggendong dua buah hatinya. Fatir merasa begitu sangat senang ketika bisa berjumpa dengan Clarissa. Tapi mandi sebentar, ucapnya meletakkan dua buah hatinya di lantai dan memberikan mainan. Ya papi, jawab Devan. Abang jaga adek ya, boy mandi sebentar aja, ucapnya. Yes papi, ucap Devan. Fatir tersenyum menandang kedua buah hatinya yang sibuk bermain. Sesuai dengan janjinya yaitu mandi hanya sebentar dan kemudian masang bajunya agar bisa bermain dengan kedua anaknya. Fatir merasa sangat kasihan melihat kedua anaknya yang sangat kekurangan kasih sayang maminya. Fatir berada dalam kamar hingga kedua anaknya tertidur setelah dia memberikan susunya. Fatir masih membayangkan wajah gadis yang tadi ditemuinya. Dia begitu sangat malas untuk turun dan pada akhirnya dia minta diantar makan ke kamar seperti biasanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.